Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita jumpa dalam program pelayanan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam konten video kali ini saya akan menyajikan perenungan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8. Di sana ada sebuah kisah mengenai Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saudara bisa menyimak pembacaan ayat berikut ini. Di ayat yang kelima mulai, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Kita loncat ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, ini sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus diperhadapkan dengan orang yang mengalami kelumpuhan, orang yang sakit lumpuh. Nah, kalau melihat kelumpuhan yang terjadi pada manusia, dalam sebuah artikel medis yang pernah saya baca, bahwa kelumpuhan yang dialami oleh manusia adalah sebuah kondisi di mana beberapa organ-organ tubuh kita tidak berfungsi dengan baik. Jadi tidak dapat digerakkan dengan baik. Nah, kondisi ini diakibatkan oleh terjadi gangguan di otot dan saraf-saraf yang ada di dalam tubuh. Dan saraf-saraf yang terganggu ini diakibatkan pula oleh beberapa penyakit yang mendahulunya, seperti kadar kolesterol yang terlalu tinggi, kemudian bisa saja tekanan darah yang cenderung tinggi sekali, sehingga menyebabkan terjadi gangguan di saraf kita, dan akhirnya berakibat pada kelumpuhan. Nah, zaman ini kita kenal dengan penyakit stroke. Penyakit stroke itu adalah sebuah penyakit di mana beberapa organ tubuh kita tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan dengan baik oleh sebab terjadinya gangguan di saraf-saraf dalam tubuh kita. Nah, ada hal lain lagi yang menjadi penyebab dari kelumpuhan. Bisa karena juga bawaan sejak lahir atau disebut cacat. Cacat mulai dari dalam kandungan sehingga dia dilahirkan memang sudah dalam keadaan yang tidak dapat berjalan. Tetapi kalau saya melihat peristiwa ini di mana hamba yang mengalami sakit lumpuh ini bukan karena cacat, bukan karena bawaan sejak lahir, tetapi ini diakibatkan karena sebuah penyakit. Dan saya bisa meyakini bahwa hamba yang mengalami sakit lumpuh ini dia mengalami penyakit stroke. Tetapi ada hal yang luar biasa dari peristiwa ini. Saat Tuhan Yesus diperhadapkan dengan orang yang sakit lumpuh ini, di mana sikap dari perwira yang memohon kesembuhan itu sungguh sesuatu yang menimbulkan tanda tanya bagi Yesus. Saat Yesus mengatakan, "Aku akan datang untuk menyembuhkannya." Tapi apa jawab dari perwira itu? "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Saat itu disampaikan, tentu itu menimbulkan tanda tanya bagi Yesus.
Kenapa dia menolak kehadiran saya, kedatangan saya untuk menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh itu? Tetapi saudara, di balik penolakan kedatangan Yesus ke rumah perwira ini, terdapat sebuah sikap iman yang luar biasa. Perwira ini berkata di dalam ayat yang ke-8, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bukan perwira ini tidak membutuhkan kehadiran Yesus, tidak. Tapi karena dia merasa tidak layak. Tapi bukan berarti dengan ketidakhadiran dari Yesus untuk datang ke rumahnya, menjamah melawat hambanya ini, kemudian dia tidak melihat atau mengalami kuasa dari Yesus, tidak. Ini sungguh iman yang luar biasa. Dia yakini bahwa dengan hanya meyakini kata-kata Yesus saja, dengan Yesus berkata, dengan meyakini saja sepatah kata dari Yesus, maka dia akan melihat kuasa kesembuhan terjadi bagi hambanya. Ini luar biasa. Karena perwira ini mengalami, ya, dia sadar bahwa perkataan dari seorang pimpinan, karena dia sadar dia adalah bawahan, perkataan dari seorang penguasa atau orang yang memiliki otoritas itu adalah sebuah perkataan yang berkuasa. Sehingga kalau dia mengatakan sesuatu, itu harus terjadi dan harus dilakukan. Dan dia juga sebagai perwira, dia punya bawahan. Prajurit-prajurit. Dia sadar dan dia tahu bahwa setiap perkataannya itu adalah sebuah perkataan yang memiliki kuasa. Nah, dengan keadaannya ini, apa yang dia alami itu, dia meyakini juga kepada Yesus. Karena dia melihat Yesus itu memiliki kuasa yang besar. Dia melihat Yesus itu pemegang otoritas. Dia melihat Yesus itu berkuasa menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga dia imani dengan perkataan saja, sepatah kata saja dari yang keluar dari mulut Yesus itu dapat menghasilkan kuasa. Ini sebuah iman yang luar biasa, saudara. Sehingga Yesus katakan, aku belum pernah menemukan iman seperti ini di antara orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, saudara, dari peristiwa ini, mari kita belajar bahwa sebenarnya perkataan Yesus itu berkuasa. Mungkin engkau melihat, engkau mendengar perkataan-perkataan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ini biasa-biasa saja. Saya ingin katakan, kita mencontohi dan meneladani perwira ini. Bahwa dia meyakini, mengimani perkataan Yesus itu. Sebuah perkataan yang luar biasa. Dan dia mengalami kuasa yang hebat, yang dahsyat dari perkataan Yesus itu. Yesus itu memiliki otoritas. Kuasa telah diberikan kepada dia. Dia pemegang kekuasaan tertinggi. Dan dia berkuasa menyembuhkan setiap mereka yang mengalami sakit penyakit. Imani kuasa itu, saudara. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang menyaksikan konten video ini. Saudara mengalami sakit, penyakit. Bahkan mungkin saja saudara sedang dilanda dengan penyakit stroke. Sehingga saudara berada di atas tempat tidur atau kursi roda. Dan saudara tidak berdaya oleh karena penyakit stroke yang saudara alami. Saya ingin katakan, mari kita lihat iman dari perwira ini. Bahwa dia meyakini, mengimani perkataan-perkataan Yesus. Dia mengimani perkataan-perkataan firman. Saya ingin katakan,
firman Allah itu, yaitu perkataan Yesus itu berkuasa. Imani itu, maka saudara akan melihat kuasa yang dahsyat di balik perkataan firman Tuhan, perkataan Yesus. Saudara akan mengalami kuasa sama seperti perwira ini. Penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Karena perkataan Yesus, yaitu perkataan firman Tuhan. Dan perkataan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Mari imanilah perkataan-perkataan firman Tuhan ini. Saat ini mungkin saudara sedang mendengar dan menyaksikan konten video ini. Mari imanilah perkataan firman Tuhan ini. Jangan melihat saya secara manusia yang mengatakannya. Tetapi lihatlah ini adalah perkataan Tuhan. Perkataan Yesus. Perkataan firman Tuhan. Pesan firman Tuhan yang disampaikan. Ini berkuasa. Jika engkau mengimani perkataan-perkataan firman Tuhan saat ini. Saudara akan mengalami kuasa kesembuhan. Engkau yang mengalami sakit lumpuh. Yang dilanda dengan sakit stroke. Saya percaya, saya yakin saat ini engkau disembuhkan dengan perkataan Yesus saat ini. Imanilah itu, yakinilah itu. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, saya percaya, saya yakin. Pesan firman Tuhan ini dapat memberkati saudara yang menyaksikan konten video ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita jumpa lagi dalam konten-konten video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.